Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Now I want to explain the material about analytical exposition. Sebenarnya materi ini tuh pembahasan dari kelas 11 gitu, dan I hope you all understand, easy to understand this material ya, karena pengulangan kan. Dan di sini saya bahas sedikit ya, maksudnya sekilas saja. Okay. First is definition. Analytical exposition that is used to explain the author view on an issue. In other words, this text is argumentative text. This type of text is very popular in academic circle and can be found in scientific books, journal, magazine, newspaper, article, and academic speech. Jadi jenis teks ini tuh digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu isu. Dan teks ini sering kita temukan di kalangan akademik, maksudnya dalam buku-buku ilmiah seperti jurnal, majalah, artikel koran. Bahkan ketika kalian akan menuju jenjang sekolah yang lebih tinggi seperti perkuliahan, itu kalian harus benar-betul memahami tentang teks ini gitu, karena sangat dibutuhkan. Dan tujuannya apa? Tujuannya di sini is only to make the reader or listener aware of an issue arise by the author or speaker. Jadi untuk membuat pembaca atau pendengar sadar akan suatu isu yang diangkat oleh penulis atau pembicara gitu. Okay, next. Untuk karakteristik dari analytical exposition ini ada 5. Yang pertama merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Karena emang ini teks argumen, jadi harus lebih meyakinkan gitu isinya itu. Yang kedua menggunakan simple present tense. Nah, ketika kita menulis ini harus terpaku kepada ini simple present tense. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh kalian karena akan lebih mudah dipahami juga. 3. Menggunakan kata penghubung seperti first, second, third, next, dan so on. Dan yang keempat menggunakan kata-kata evaluatif seperti important, valuable gitu kan. Dan yang kelima menggunakan causal conjunction atau sebab akibat. Contohnya kayak as a result, because, by, dan lain-lain, masih banyak lagi. Okay, next, generic structure of analytical exposition. Di sini ada 3 yang harus benar-benar dimiliki oleh teks ini. Yang pertama ada tesis, argument, dan conclusion. Ini contoh analytical exposition ya, teksnya. Saya menggunakan teks yang tidak terlalu panjang ya, agar mudah dipahami juga. Judulnya ada Charming is a Bad. Boleh kalian baca ini. Dan biar lebih mengerti, saya jelaskan dari teks ini ya. Yang pertama, penjelasannya di sini ada contoh teks ini adalah analytical exposition. Tahu dari mana? Karena teks tersebut memberikan argumen. Argumennya apa ini? Contohnya ini, argumen bahwa charming atau yang kita sebut kayak belajar sistem kebut ya kan. Argumennya bahwa ini tuh tidak baik untuk pelajar. Judulnya sendiri sudah jelas, charming is a bad. Di sini buruk ya, bagi siapa? Pasti pelajar. Dan selain itu, teks tersebut mempunyai ciri-ciri dan struktur yang sama dengan ciri-ciri yang tadi sudah dijelaskan. Struktur analytical exposition, yaitu yang pertama merupakan teks argumentatif yang disertai dengan alasan-alasan yang mendukung. Jelas ya. Dan yang kedua menggunakan present tense. Present tense kita ingatkan, jadi seperti sesuatu yang sedang terjadi gitu, atau kebiasaan. Contoh di sini, contoh kalimatnya ada charming is the situation when students stay up until morning to study before their test ya. Dan yang ketiga
menggunakan kata penghubung. Kata penghubung di sini apa? Kata penghubung di sini nih ada first. Ada the first reason is bla 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 bla. Yang kedua ada additionally bla 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 bla. Dan yang ketiga ada furthermore ya. Nih. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata evaluatif. Evaluatifnya apa? Evaluatif di sini adalah ini bad. Ini bad ya. Kita temukan bad, great, job, dan negatif gitu. Oke, dan ada menggunakan causal conjunction, contohnya kayak because gitu. Strukturnya argument of course. Dan using stimulant for cramming gives bad effect to its consumers gitu. Jadi untuk misalnya kalian kurang mengerti atau kurang paham dari karakteristiknya atau generic structure-nya, kalian bisa mencari di internet gitu biar lebih paham. Dan ya, mungkin cukup penjelasan untuk materi ini. I hope you understand. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung aja. Okay, thank you for your attention and see you on the next meeting and the next material. Bye. Assalamualaikum.